sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Juniarto Telombanua SPD. Nomor peserta PPG 2016-9955-9958. Saya guru SMA Negeri 1 Gomo, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Demikian perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Berikut kartu ujian saya. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat. Apa ada yang sakit? Tidak. Baik. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai proses belajar kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita kelas siapkan anggotanya. Siap, gerak. Baik, yang lebih kita ada penyanyi dan doa pada hari ini yaitu dengan kita Noah Iman Halau. Tanda Pancasila tiga ya. Bapak-bapak ibu kita beri salam. Selamat pagi Pak. Pagi semuanya. Gerak. Seperti biasanya, Bapak dulu mengecekkan kehadiran. Silakan dengarkan namanya. Alestu Telombanua. Ini Pak. Amati Balinama. Pak. Dian Purnawasari Tiawa. Lilia Martatonale. Etri Delviani Telombanua. Grace Claudio Telombanua. Ica Florence Lindulu. Dilusi Telombanua. Julkar Mase. Ini Pak. Metriani Hulu. Asamuddin dan Warta Jebua. Ini Pak. Asamolo Telombanua. Ini Pak. Wiatat Dalase. Sefriani Baine. Wiwin Elviani Hulu. Berarti semuanya sudah hadir. Nah, baik, sekarang kita lanjut materi kita, ya, di mana pada minggu yang lalu telah kita membahas tentang gerak lurus, ya. Nah, sekarang kita masuk pada GLB dan GLBB, ya. Apa itu dulu GLB? Gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan, dan kalau dia GLBB gerak Gerak lurus berubah beraturan. Nanti sampai situ sudah paham ya. Nah, apa
Artinya sebelum kita masuk pada materi ini, ya tentunya Bapak perlu bertanya, ya, dimana pada minggu yang lalu itu kita sudah membahas yang namanya perpindahan dan jarak. Tentunya anak kami masih ingat apa itu yang dikatakan dengan perpindahan dan jarak, ya. Jadi anak kami siapa yang masih ingat? Silakan. Oke, silakan dulu Sefrin, kamu. Dan Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. oke. Nah, kalau dia jarak, Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. oke, baik sekali. Berarti anak kami masih ingat. Silakan kasih jari. Nah, kawanmu tadi mengatakan kalau dia jarak adalah panjang lintasan benda yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sekarang kalau dia kecepatan dan kemajuan itu ada juga yang masih ingat anak-anak kami. Ada Pak, saya. Oke, silakan dulu Bakti. Kecepatan adalah perubahan benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Oke, silakan kasih jari Lord. Nah, satu lagi. Ya, kenapa? Yang dikatakan dengan percepatan. Karena percepatan ini juga nanti ada hubungannya dengan materi yang kita akan kita bahas ini. Yang dinamakan dengan percepatan. Ya, jadi apa itu percepatan? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan dulu si Mei. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Ya, perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Oke, kasih jari Lord. Nah, inilah apa yang suka sebenarnya. Ya, anak-anak kami ya semuanya sudah pada belajar dari rumah, sehingga untuk materi yang akan kita bahas hari ini akan ada kesinambungan. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita, yaitu gerak lurus. Nah, di mana pada gerak lurus ini ada dua, yang mana itu gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita masuk pada GLB ini, yang pertama, silakan dulu siapa dari antara anak kami yang bisa membacakan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan dulu. Tujuan pembelajaran pertama, memahami konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kedua, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Kita lihat tadi ya tujuan pembelajaran kawan sudah dibacakan. Yang pertama itu memahami konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang dikatakan dalam GLB ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini gerak ini tidak akan pernah lepas. Kalaupun dia gerak bebas, itu tetap kita alami yang namanya gerak. Nah, pada GLB ini yang mana kita lihat dulu pada video yang Bapak tampilkan nanti. Nah, baik, jadi silakan dulu anak kami nanti amati bersama video yang Bapak tampilkan di atas, di mana video yang Bapak tampilkan ini tentang GLB dan GLB. Coba diperhatikan, di mana ada video yang pertama dan video kedua. Silakan amati. Oke, ya dari video yang Bapak tampilkan di atas tadi, kira-kira pada video yang pertama itu apa yang terjadi pada mobil tersebut? Ya, silakan dulu tunjukkan tangan berdiri. Kalau ada yang tahu, oke silakan dulu amati. Oke. Setelah saya mengamati video pertama, saya ketahui mobil tersebut bergerak dan pada mobil tersebut bertambah, sedangkan kecepatannya tetap di situ atau tetap konstan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan dari hasil
video yang pertama ada. Nah, kawanmu tadi amati menyampaikan ya bahwa pada video yang pertama ini yang kita lihat di mana sebuah mobil yang bergerak pada lintasan lurus ya, yang bergerak pada lintasan lurus, kita lihat bahwasanya ketika mobil bergerak dari titik 0 detik sampai seterusnya itu kecepatannya itu tetap, yaitu 60 sepanjang mobil tersebut bergerak. Berarti ya percepatan yang dialami mobil tersebut adalah konstan, tidak ada yang namanya terjadi perubahan kecepatan. Itu dia pada gambar yang pertama ini. Jadi siapa dari antara anak kami yang bisa menyimpulkan apa itu GLB? Oke, Pak. GLB adalah suatu benda yang bergerak bila benda tersebut kedudukannya atau jaraknya berubah setiap saat terhadap titik asalnya atau titik acuan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silahkan kasih jaringan dulu. Sekarang kita lanjut pada video yang kedua. Tadi sudah mungkin memperhatikan ada video yang kedua, ya, di mana mobil yang kedua ini sama seperti pada mobil yang pertama. Dia juga bergerak pada lintasan lurus. Hanya saja yang membedakan pada video yang pertama adalah perubahan, ya, perubahan kecepatannya. Jadi di antara anak kami siapa yang bisa menyimpulkan atau bisa menjelaskan? Oke, silakan dulu Mei. Setelah saya mengamati video di atas, saya melihat bahwa video kedua mula-mula mobil bergerak dari titik 0 detik sampai detik berikutnya akan terjadi perubahan kecepatan pada setiap detik, di mana dimulai dari 65, 70, 75, 80 dan seterusnya. Hanya saja kecepatan yang terjadi pada mobil beraturan, tapi kecepatannya tetap konstan. Oke, silakan duduk. Presiden Word. Oke, baik. Tadi kawan Mei menjelaskan bahwa mula-mula ini mobil bergerak dimulai dari 0 detik sampai detik berikutnya, di mana kecepatannya adalah misalnya 65. Jadi untuk detik selanjutnya itu kita lihat bahwasanya kecepatannya itu beraturan. Detik pertama itu 65, detik kedua 70, detik ketiga 75, detik keempat 80, ya. Hanya saja percepatannya itu adalah tetap atau konstan. Seterusnya, ya. Nantinya tadi sudah kita lihat bahwa apa itu persamaan dari GLB dan GLB. Jadi kita lihat ya pada grafik ini, perhatikan dulu. Ini masih pada GLB. Kita lihat lintasan yang dilalui mobil adalah terhadap lintasan lurus. Nah, kita lihat terhadap jarak, lihat perhatikan pada ya jarak terhadap waktu. Ya, kalau dia grafik jarak terhadap waktu, ya, maka grafiknya itu dimulai dari titik 0 sampai titik akhir, di mana titik jarak bertemu dengan terhadap waktu, titik ini. Ya, perhatikan ya antara jarak dan waktu. Nah, sedangkan kalau dia kecepatan, ya, kita lihat dari titik 0, ya, tegak lurus, kecepatannya adalah tetap. Makanya lihat garisnya, ya, garisnya masih tegak lurus. Kemudian kecepatannya adalah 0. Itu kira-kira untuk gerak lurus beraturan. Sedangkan persamaan dari gerak lurus beraturan, sehingga persamaannya yang saya lihat X sama dengan V kali T. Di mana tadi musuhnya X adalah panjang yang dilalui oleh mobil tersebut. Itu dia X. Nanti jarak. Sedangkan V itu adalah
Sedangkan T-nya adalah waktu yang ditempuh dari awal mobil bergerak sampai mobil berhenti. Makanya persamaannya adalah X sama dengan atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sedangkan pada GLBB, nah kita lihat di sini. Nah, sama seperti yang kita lihat pada video pertama, ya. Kita lihat kecepatannya dulu. Nah, tiba-tiba terjadi perubahan kecepatan. Nah, sehingga grafik terhadap GLBB ini, ya, di mana persamaan kemarin adalah delta V sama dengan V2 dikurang V1, dan di mana pada kita lurus delta V sama dengan V2 dikurang V1. Nah, kita lihat grafiknya di mana titik T0 dan T1 T2 terhadap sumbu X, kemudian V0 V1 T2 terhadap sumbu Y. Artinya T1 terhadap kecepatan pertama, kemudian T2 terhadap kecepatan kedua. Kemudian untuk grafik percepatan terhadap waktu, di sini belum ada percepatannya. Di sini belum ada percepatannya, tetapi yang ada adalah hanya waktu saja, karena percepatannya masih konstan. Kemudian pada grafik jarak terhadap waktu, kita lihat juga di sini adalah T0, T1, T2, S0. Jadi T1 itu terhadap jarak mobil pertama, kemudian T2 terhadap jarak mobil kedua. Kemudian persamaannya PT sama dengan V0 plus min A kali T. Itulah kecepatan. Jadi ini PT kecepatan akhir dan V0 nya kecepatan awal. Baik, sekarang kita lanjut untuk membentuk ruang diskusi. Jadi Bapak berharap nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, silakan berdiri kelompok 1. Nah, baik. Sekarang akan kita bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Nah, coba perhatikan pada LKPD, ya, di mana dalam LKPD itu ada percobaan GLB dan GLBB. Jadi silakan dilihat, dibaca dulu, dibuka semua LKPD-nya, dibaca. Coba dulu diperhatikan sebentar di atas. Percobaan yang pertama, untuk GLB, buatlah titik A dan B dilakukan dengan jarak titik tersebut yakni 10 meter seperti pada skema di bawah. Ini titik A dan titik B, artinya titik awal sampai titik akhirnya. Artinya kita buat jarak yang nanti 10 meter. Ya, kamu sendiri nanti masing-masing kelompok yang menentukan titik awal dan titik akhirnya. Kemudian yang pertama, untuk bagian A itu berjalan dari titik A menuju titik B dengan santai. Kemudian bagian B berjalan dari titik A menuju titik C dengan sedikit memperlambat gerakannya dari sebelumnya. Kemudian bagian C berlarilah dari titik A menuju ke titik C dengan santai. Dan bagian D berlarilah dari titik A menuju titik C dengan cepat. Kemudian untuk bagian E, gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang Anda gunakan dari titik A menuju titik C. Kemudian yang terakhir, tentukan kecepatan masing-masing kegiatan. Jadi ketika nanti kamu melakukan eksperimen, ya, tentu masing-masing setiap gerakan itu pasti ada waktunya. Bahan percobaan kita untuk saat ini, kira-kira adakah yang perlu masih belum paham? Oke, kalau memang tidak ada, silakan dikerjakan.
Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan melakukan eksperimen atau percobaan tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Kepada teman-teman kami amati atau bukti, kami persilakan untuk melakukan percobaan tersebut. Baik, kami akan melakukan eksperimennya. Kepada teman kami silakan baca kegiatan. A. Berjalanlah dari titik A menuju titik C dengan santai. Baik, kami telah membuat batas titik B yaitu di depan itu yang berwarna merah. 1, 2, 3. 4,79. B. Berjalanlah dari titik A menuju titik C dengan sedikit memperlambat gerakannya dari sebelumnya. 3,5. C. Berlarilah dari titik A menuju titik C dengan santai. 3,25. Kami akan melakukan percobaan dari gerak lurus berubah beratur. Untuk teman kami untuk melakukan percobaan. Yang pertama, siapkan bidang miring dan letakkan bola di atas bidang miring. Kedua, buatlah kemiringannya 30 derajat dan lepaskan balok yang berada di ujung bidang miring agar meluncur ke bawah. Ketiga, ulangi kegiatan B dengan kemiringan 45 derajat. Oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah siap? Ada yang masih lakukan? Gimana kelompok 2? Sudah. Bagaimana? Semua sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3, silakan. Dan teman-teman kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami karena sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Elis Banua. Di samping saya Praktis Selamat Banua, amati Balina Maulu, Eliama Kenal, Edwin Deviani Banua. Baik, sekarang kami berikan kesempatan kepada teman kami amati untuk menyajikan hasil diskusi kami. Baik, mohon perhatian kepada teman-teman semua. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang GLB. Baik, setelah kami melakukan kegiatan GLB, kami menemukan waktu yang untuk kegiatan pertama yaitu 4,79 detik. Kemudian untuk kegiatan kedua 6,28 detik. Kegiatan ketiga 3,74 detik dan kegiatan terakhir 3,2 detik. Di mana jarak yang kami gunakan itu jarak yang sama yaitu 10 meter. Kemudian untuk melihat nilai kecepatannya, kami menggunakan rumus V sama dengan S per T.
di mana S adalah jarak yang kami gunakan itu 10 meter. 10 per waktu yang telah kami temukan pada gigatan pertama yaitu 4,79. Kemudian 10 per 4,79 atau 10 bagi 4,79 yaitu 2,0. Itu untuk kegiatan yang pertama. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, karena sudah selesai GLB, kami akan lanjut ke GLBB. Untuk kegiatan yang pertama yaitu di sisi kemiringan 30 derajat. Di mana untuk mencari nilai W sama dengan M kali G atau W sama dengan massa dikali gravitas. Di mana W sama dengan M kali G sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan 5. Baik, setelah kita mengetahui nilai W, maka kita akan memasukkan di dalam persamaan atau di dalam rumus. Kemudian 5 dikali 0,5 sama dengan 2,5. Baik, untuk kegiatan pertama kami menemukan di kemiringan 30 derajat, kami menemukan nilai percepatannya yaitu 5. Baik, sekian penyajian kami tentang GLB dan GLBB. Kepada teman kami di Manua kami kembali. Baik teman-teman, kami telah menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Sesudahnya kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik. Dipersilakan. Baik, jadi dari kelompok 1 tadi sudah mencoba menyajikan hasil diskusi kelompok mereka tentang GLB dan GLBB. Jadi manakala dari antara kelompok 2 dan 3 ada hal-hal yang masih membingungkan, ya, jadi kelompok 1 tadi sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, ya. Jadi dari kelompok 3 ada? Iya, Pak. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada, Pak. Oke, silakan ditanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami. Yang menjadi pertanyaan kami itu pada pengajian kalian tentang GLBB, di situ kami lihat persamaan W sama dengan M kali G, di mana yang sebenarnya W itu adalah usaha. Jadi mengapa kita harus menggunakan persamaan tersebut? Coba jelaskan. Sekian pertanyaan. Baik, kepada teman-teman nanti kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Kenapa harus menggunakan rumus W atau rumus usaha? Pertama-tama perlu kita perhatikan bersama. Saya akan membuat gambar. Baik, perlu kita perhatikan gambar di atas, di mana sebuah benda yang diletakkan, kita umpamakannya adalah sebuah balok atau sebuah benda yang kita letakkan pada bidang miring, akan mengalami perubahan posisi benda setelah dikasih di sebuah bidang miring, akan mengalami perubahan posisi benda, yaitu benda akan bergerak ke bawah. Sama halnya ketika kita berada dalam sebuah lift. Ketika kita berada dalam sebuah lift, kita ibaratkan massa kita sebanyak 60 kg. Ketika kita memberikan tekanan ke bawah, ketika kita memasukkan lift, tekanan ke bawah, seolah-olah kita bergerak ke bawah, tetapi pada kenyataannya ketika lift bergerak ke atas akan mengalami perpindahan posisi yang sama, sehingga W adalah sama dengan M kali G atau massa dikali gravitas, di mana massa kita tadi sama dengan 60 kg kali ketetapan gravitas sama dengan 10, jadi 60 kali 10 begitu. Kepada teman-teman kelompok 2 jika masih belum jelas bisa ditanyakan kembali. Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, kami telah
Terimalah salam dan bahasa Inggris kita Yahoo. Oke, baik, terima kasih hasil pemaparan dari kelompok 1. Silakan berikan berikutnya. Sekarang kita lanjut, yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok yang telah kalian paparkan dari tadi. Jadi, siapa di antara teman-temanmu yang bisa memberikan atau membuat kesimpulan dari hasil materi yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Baik, kesimpulannya yang pertama, setelah kami melakukan percobaan pada GLB dari kegiatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kami dengan jarak yang sama tapi dalam waktu yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk mencari persamaan kecepatan pada GLB, yaitu rumusnya T sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Yang ketiga, untuk mencari persamaan percepatan pada GLBB, yaitu Wsin sama dengan M kali A. Wsin theta sama dengan M kali A. Baik, itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesimpulan dari kelompok 3. Nah, baik, sekarang kita lanjut untuk evaluasi. Maka berharap nanti sejauh mana anak kami pertimbangan pada materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi ini nanti soal-soal yang kami lakukan akan dikerjakan, ya. Nanti Bapak lihat siapa yang betul-betul lebih paham. Oke, silakan dikerjakan. Nah, baik, silakan dikumpulkan dan kembali pada tempatnya semula. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Oke, silakan, baik. Baik, dari kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini yaitu suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB sekali rasanya membentuk garis lurus dari kecepatan yang tetap atau konstan. Sedangkan GLBB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan berubah setiap waktu atau gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri proses kegiatan belajar kita pada hari ini, Bapak ingatkan kembali untuk minggu depan kita akan dibahas tentang penerapan gerak lurus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa. Kita kelas. Syukur. Baik, yang memimpin kita dalam doa, dan kita bakti semangat dalam doa. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu. Terima kasih atas pembukaan kepada kami dari awal kami dari kami mulai hingga kami akhiri pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berikan kami ketenangan, Engkau memberikan kami wawasan untuk menenangkan dalam hati kami belajar dengan hari ini. Tuhan Yesus, kita lagi kami akan pulang, kita melakukan pemakai masing-masing. Ya, kami jumpa dengan Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Para Bapak Guru kita beri salam. Selamat siang, Pak. Siang semuanya. Juga